Bismillah, alhamdulillah. Oh, ini tadi tanggal 7 hari Kamis. Baru tambah tuwek lalian. Ayo ditambahi lagi ya, selalu ditambah semakin banyak pemahaman tentang pengertian dan ilmu. Para pemirsa, para santri dan murid, untuk kaset video ini diberi judul sama Buddhis tanggal 7 April 2022. Saya guru mengajarkan namanya hukum kodrat, sama seperti hukum laku perjalanan ilmu yang di tahapan sunan tadi ya. Ini hukum kodrat itu hukumnya tetap. Nenek moyangmu bahasanya pakem, jadi namanya pakem tidak bisa dirubah dan tidak bisa berubah. Itu namanya pakem. Pakem kehidupan, pakem kerja, atau apapun. Namanya pakem sesuatu substansi yang mendasar. Dikatakan tetap, tidak bisa dirubah. Jadi kalau ada aturan, atau ada ilmu, atau ada konsep, kalau tidak ada pakemnya, itu namanya halusinasi. Atau yang menjalankan ilmu itu rusak. Nanti semua kalian akan tahu, ada aliran, katanya ada agama, ada jamaah. Itu kalau tidak ada pakemnya yang tetap, itu rusak pengikutnya, hancur. Paham ya? Hukum kodrat sifatnya tetap, disebut namanya pakem. Sesuatu yang tidak bisa dirubah dan tidak akan pernah berubah ya. Untuk di video ini guru mengajarkan pakem atau kodrat kehidupan perjalanan semua manusia yang ada di dunia. Ini dulu sering dibahas, tapi kalau tidak divideokan nanti banyak hal yang tidak mengerti. Pakem kodrat manusia itu sebenarnya 5 langkah. Sama dengan sandang, pangan, gedong, loro pati. Ya, itu hukum tetap. Semua makhluk ngalami begitu. Dimulai dari belakang guru cara ngajarnya, jangan dari depan, dari belakang caranya. Karena hukumnya kan sudah ditetapkan, setiap makhluk manusia akan mengalami yang disebut mati atau meninggal dunia atau tilarun dunia atau sedo ya. Untuk memahami kata mati, jangan hanya selalu mati itu orangnya rohnya keluar dari dunia. Mati itu bisa dikatakan hancur, itu bisa dikatakan mati. Rusak juga bisa dikatakan mati, ya, hancur, rusak, berakhir, tidak kelihatan, tidak ada. Itu banyak bahasa mati itu. Jangan terfokus mati itu meninggal dunia, tidak ya. Nanti tinggal melihat mati sandang pangane, mati hubungannya karo sosiale, mati hatine, mati pikirane, itu banyak ya. Agar tidak terjadi kehancuran dan kerusakan dan kematian tentang kehidupan, ekonomi, keluarga, dagangan, macam-macam, guru masuk. Apapun sebelum menjadi kerusakan, ini ada namanya loro dhisik atau sakit. Lihatlah hukum apapun ya, yang akan menuju rusak, yang menuju hancur, yang menuju kematian, pasti mengalami sakit. Wong Jawa, orang Jawa mengatakan loroh. Apapun siapapun kalau sakit ya, mulai sakit rumah tangganya, sakit pekerjaannya, sakit karirnya, sakit ekonominya, sakit tubuhnya, itu kalau tidak teratasi dia akan menuju kehancuran, kerusakan sampai belum waktunya sudah meninggal. Guru mempunyai pendidikan konsep cara yang berbeda dengan agama, dengan orang-orang lain, makanya disiapkan, dididik selalu banyak hal ya. Dari mana guru asalnya manusia itu loroh atau sakit? Turun arah ke belakang. Mati ini kelima, loroh sakit itu keempat, 3 ini yang menjadikan loroh atau sakit. Beda loroh dengan soro, tidak sama. Loroh itu sudah sakit bahasanya. Kalau tubuh itu sudah rusak, loroh dan sakit. Nah di sini bahasa orang Jawa mengatakan soro. Soro itu rekoso, itu pikiran berat, buntu, nah itu tidak punya solusi, gelisah. Itu dari soro, rekoso, berat, kayak membawa beban pikulan itu sebesar rumah, itu diarani soro atau berat. Sama
Mulai bekerja itu kelihatannya berat, rumah tangga dengan anak istri kok berat itu. Nah, itu ngalami semua manusia itu. Itu kalau tidak teratasi itu nanti sakit, rumah tangganya sakit. Kok kadang yang laki melakukan hal yang kurang baik, yang wanita juga kurang baik, anaknya kurang baik. Ya gara-gara dari soro ini atau berat. Tergantung berat dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kehidupan, dalam tubuh ini rumusnya. Nah, untuk mencapai atau mengerti sebelum terjadinya berat dari kehidupan dan ekonomi dan rumah tangga, gara-gara bingung. Nah, ini yang terjadi. Makanya orang-orang masyarakat di Indonesia, di dunia khususnya manusia, start awalnya dari bingung ini loh. Lah orang bingung itu dikatakan tidak tahu arah, tidak tahu langkah. Makanya kan banyak orang-orang itu di tempat pondok, kiai, gerumbul, paranormal, dukun, di tempat-tempat begitu. Itu miliaran. Dia itu dalam kebingungan sebenarnya. Ke pondok mau cari Tuhan itu gimana, yang bisa menolong saya gimana. Guru sudah menetapkan dan dipastikan tidak akan pernah ada solusi di sana-sana. Karena di pondok-pondok itu tidak ada pakemnya gitu loh. Nah di dalam agama Islam yang dari Arab itu yang dikembangkan itu ya tidak ada pakemnya. Makanya orang beragama itu semua dalam kebingungan. Lihat aja kalau di Ka'bah. Bagi orang tidak mengerti ya, kau kira itu bahagia. Datang di sana bangga, kelihatan bahagia, membawa enggak. Itu manusia dalam kebingungan. Karena bingungnya sejauh itu dia datangi. Harapannya dia mendapatkan sesuatu, bukan cara melihatnya beda kalian. Orang awam kayak ada yang bagus, kayak khusyuk, tidak. Itu orang dalam kebingungan. Lihat berapa miliar manusia dalam kebingungan. Karena di agamanya tidak ada pakemnya ini. Sangatlah bersyukur para murid, para santri, dan khususnya nanti umat-umat guru ini. Agar tidak menjadikan bingung, makanya diajarkan kan guru dari kitabnya, cara berpikirnya, ritualnya, spiritualnya. Nah kalau sudah mengetahui orang berat itu dari bingung. Lah asalnya dari bingung dari mana guru? Nah ini udah ketemu. Lupa atau lali. Coba kalau tidak percaya, lupa sedikit aja sering guru bicara ya. Manusia akan kerja aja dimanapun, dari rumah pergi ke tempat kerja. Bila ada sesuatu yang kau lupakan, kalian di tempat kerja sudah mulai bingung, tuh ya apa barangku kok ya apa. Nah, sama rumah tangga itu juga bisa jadi bingung karena kalian ada yang lupa. Lupa dari mana, Mbah? Aku iki wong wedok sing piye? Aku wong lanang sing piye? Kalian juga lupa diri. Mengapa kok lupa diri, Guru? Karena Anda selalu mengingat itu hanya kebutuhan. Lupa nilaimu bahwa kalian ini jadi bapak atau jadi ibu. Nah, itu masalah sebenarnya sepele itu. Makanya yang disebut lupa atau lali itu banyak aspeknya. Tapi sudah disimpulkan bahwa karena lupa dan lali ini menjadikan kebingungan. Artinya sudah ketemu jawabannya ya para pendengar, para murid, para santri. Kalau Anda mengalami kebingungan apapun, kalian harus kembali ingat. Makanya di sini ingat atau eling. Untuk mengingat atau eling ini harus ada orang yang diajak sharing atau kalian merenung. Mengingat, aku iki sopo, oh aku iki makhluk, oh aku iki ibu, oh aku kepala keluarga. Nah ini dengan sendirinya beban ini nanti berkurang. Nah, makanya di sini ada kata ingat bahasa Indonesia, kata eling. Eling itu bahasa Jawa itu diberi simbol atau lambang gerak. Kalau ada panas, satu contoh wedang kopi panas, ditaruh di cangkir ada lepeknya. Kalau itu ditaruh di lepek, wedang kopi dituangkan di lepek. Orang Jawa itu namanya dielingno gitu loh. Mempunyai maksud apa? Apapun kalau dielingno, bagaikan kopi, wedang kopi itu yang panas, dia dingin dengan sendirinya. Artinya dari penjelasan ini, lepek, wedang kopi dengan cangkir atau gelasnya, itu alat ritual sangat bagus untuk mengingat. Secara spiritual kita akan ingat jati diri.
ingat dengan sedulurmu, ingat dengan nenek moyangmu, itu sangat luar biasa. Semoga ini sangat dipahami betul-betul ya. Ini loh, ingat, eling, jangan sampai lupa. Lah untuk mengingat atau setiap saat agar ingat dengan sesuatu dengan diri, guru membuatlah cara atau aturan yang disebut jamas pagi dan jamas petang. Itu loh. Sehingga kalian tahu. Tanpa diajari begitu, nanti murid, santri guru atau umat guru itu kadang mudah lupa. Karena apa? Setiap saat kita itu dituntut dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Artinya sangat penting, betul-betul penting jamas pagi dan petang itu. Kalau sudah begini, mau ndak mau jalankan, itu untuk kamu, untuk masa depanmu, untuk keluargamu, untuk karirmu. Kalau tidak diberi sistem atau cara seperti itu, satu contoh, 1 bulan sekali, itu nanti banyak hal yang lupa. Paham ya? Oh itu mbak intinya. Iya, itu sudah disistem oleh guru. Sudah dipelajari semua hukum-hukumnya. Makanya murid santri kalau betul-betul mengikuti konsepnya guru, sudahlah kalian dipastikan guru. Meskipun tidak begitu kaya raya, minimal hidupmu itu tentram, keluargamu nyaman, itu loh. Itu yang paling penting ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, jadi perdebatan nanti di Indonesia atau orang-orang ahli agama. Satu contoh di dalam agama Islam itu orang disuruh ingat kepada Allah. Nah, makanya guru kan menawarkan, mengajarkan manusia untuk ingat. Itu ada syaratnya ya, dipahami kalau kalian debat, berbagi, diplomasi. Wong kok gak eling karo Gusti Allah. Kadang para murid santri pun juga marah, tersinggung. Nggak boleh marah, kalian harus memberi pertanyaan. Manusia iku iso eling karo Gusti Allah, iku syaratnya opo gitu loh. Orang bisa ingat itu ada syaratnya. Namanya ingat itu syaratnya harus pernah ketemu. Sedangkan manusia tidak pernah ketemu sama Allah, bagaimana ingat? Nah itulah yang disebut halusinasi atau asumsi. Kurang lebih sekarang 6 miliar manusia di dunia itu. Orang-orangnya di pondok-pondok, yang ngaji-ngaji, yang ceramah-ceramah, yang ceramah sendiri pun salah, yang diceramain salah, yang mendengarkan salah, yang mengupload salah. Lah itu begitu lama, sudah 1400 tahun. Nah kalau sudah dididik guru, kalian harus tahu. Kalau ditanya, kamu ingat kepada siapa? Kalian jangan sekali-sekali ingat sama Allah. Ingatlah dengan dirimu sendiri. Aku keluarga, aku laki-laki, aku perempuan, aku bapak, aku ibu, aku orang Jawa. Nah, jadi jangan menghayal tentang seperti yang di agama itu. Ingat yang tidak ada diingat-ingat, tidak pernah ketemu. Kalau kalian pernah ketemu dengan dirimu, ingat. Karena dulu pernah kecil. Kemarin di rumah. Bulan kemarin ingat petonan loh. Artinya ada objek yang kalian ingat. Paham ya? Ada nanti yang disebut ingat itu ilmu seperti yang diajarkan. Oh biar tidak bingung, oh ingat ilmu. Oh saya harus melakukan doa ini. Saya harus melakukan jamas ruwat. Saya harus melakukan jamas pagi, jamas petang. Itu yang dikatakan ingat ilmu. Tatkala ini kau lakukan, sudah diajarkan banyak hal yang sudah kau jalankan para murid. Makanya mengapa hidupmu itu selalu nyaman dan indah. Ya itu sistem luar biasa itu. Lah tinggal para murid santri yang belum menggapai di titik itu sudah diajarkan semua melewati Facebook ini. Tinggal mau atau tidak, itu sudah pilihan para murid sendiri. Nah ada lagi namanya ingat perjalanan. Tatkala bingung, susah gelisah, kadang ada kekurangan materi, ada kebutuhan yang banyak, kita gelisah berat, ingat dulur wis, lupa ingat, baru ingat perjalanan. Iyalah yang penting besok masih di dunia. Kalau saya mau melakukan ini, bagaimana nasib anakku? Tapi jangan panjang-panjang kalau mikirin anak, nanti mbok pikirin anakku kok ya apa, untuk bojo sapa, putuku ya apa, kok anakku ini ndak boleh. Ingat, maksudnya perjalanan itu gimana? Ingat perjalanan kita, jangan perjalanan anak. Kalau saya begini berat, saya kalau tidak berbuat, anakku besok makan apa, gitu loh. Jangan ngomong, mene anakku gak makan, besok anakku sekolah apa, dapat menantu apa, punya jabatan apa, kalau mati nanti masuk neraka atau tidak. Jangan mikirnya itu, hanya makan dan kebutuhan besok aja, langkah pendek. Nah,
Satu pemahaman, satu penjelasan yang simpel dari video ini semoga sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.